Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh dinyalakan jika memungkinkan ya, dinyalakan videonya dong, kalau boleh dong. Terima kasih banyak. Yes. Jika memungkinkan saja, siapa tahu ada yang lagi di jalan, ada yang lagi di toilet. Di toilet. Pak Mat Soleh. Saya manggilnya Pak Mat Soleh atau Mat Soleh aja ini, karena Mat itu kayaknya juga nama panggilan juga nih. Mikrofonnya dimatiin dulu, dinyalain dulu Pak Mat. Pak Soleh. Pak Soleh. Ya. Ya, baik, terima kasih. Oke. Pak user adalah Pak Tito nih ya. User tulisannya tapi nama aslinya Tito. Terima kasih Pak Tito. Tapi beda dengan Tito penyanyi zaman dulu ya, 80-an gitu, beda ya. Oke, baik. Kita mulai saja Bapak Ibu. Tes kuping dulu Tes kuping ya. Tolong semuanya ikuti instruksi saya. Tolong semuanya dadah. Ayo cepat, dadah. Ayo semuanya Ibu Diah, dadah. Mana tangannya Bu Diah? Oke. Pak Tito, dadah. Ikuti instruksi saya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, pegang dagu. Dagu, dikit ya? Dagu di mana dagu? Soalnya bisa aja. Oke, terus senang banget ketemu dengan Bapak dan Ibu guru yang bisa bergabung. Oh iya, bentar aja. Saya mau posting di WhatsApp group bahwa mereka yang kesulitan online kesulitan online sore ini bisa online di komunitas guruku di Facebook. Jadi buat yang sudah mendaftar tapi kesulitan bergabung, bisa online-nya juga di komunitas guruku. Wih, mantap. Oke, sip. Terima kasih. Oke, mantap. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sekali atas keterlambatan ini, karena memang saya juga baru pulang. Ini ada kegiatan di luar, jadi siap-siapnya agak-agak molor. Pak Tito mengajar seni budaya di sekolah swasta dan mengajar insan berkebutuhan khusus. Mantap sekali ya. Oke, kita mulai aja. Hari ini kita akan bicara tentang dasar-dasar kewirausahaan. Bahasa Inggrisnya adalah basic entrepreneurship. Tapi kita akan khususkan buat teman-teman para guru nih. Kenapa? Karena ya kami, komunitas guruku tuh pernah mengadakan sebuah pelatihan tentang financial planning. Lalu kami survei. Mohon maaf ya, kita tanya karena financial planning, kita tanya gaji guru tuh berapa sih gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu kira-kira kita cari artikel-artikel biaya hidup kalau di Jakarta berapa dan lain sebagainya. Bapak Ibu, menjadi guru adalah sebuah pelayanan yang mulia, yang luar biasa, sebuah kehormatan bahkan ya. Tapi di sisi lain juga kita sebagai guru harus pintar-pintar juga mengelola keuangan, tapi juga dalam kondisi-kondisi tertentu kita bisa sebenarnya menggunakan apa yang kita punya bersama dengan orang-orang yang kita percayai untuk membangun usaha gitu ya. Karena banyak sekali pebisnis yang mulainya jadi guru. Salah satunya kalau Bapak Ibu pernah tahu itu adalah yang punya Universitas Bina Nusantara, BINUS. Awalnya beliau adalah mengajar kursus komputer dari satu-satu sampai kemudian besar, lalu kemudian bikin kampus universitas gede dan lain sebagainya. Wah, sebuah sebuah perjuangan yang berbuah luar biasa gitu ya. Nah, Bapak Ibu, tolong ketik di chat ngapain ikut webinar Basic Entrepreneurship. Jujur, kenapa ikut pelatihan atau webinar? Ini jujur aja.
Kenapa sih? Cuma pengen tahu, atau pengen coba-coba, atau pengen apa gitu ya? Belajar bisnis Ibu Zubaidah dari Sleman. Wey, Cayo, semangat. Ingin belajar Ibu Diah, terima kasih. Semangat. Pak Luki, cari tambahan penghasilan. Nah, ini bahasa kepala keluarga nih biasanya. Tambahan penghasilan. Ya Pak Luki ya. Pak Tito juga senyum-senyum tuh. Kayaknya senasib sepenanggungan sama saya juga ini. Ingin mendapat penghasilan tambahan. Yes, very good. Iya Bapak Ibu, sebenarnya bakat kita itu luar biasa banyak ya, dan tinggal penyalurannya saja gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Lalu, oh Pak Ibu Samsiah pengen tahu, Ibu Samsiah pengen tahu aja. Iya dong, ilmu pengetahuan bagus juga diketahui, siapa tahu memang bisa dibutuhkan atau bisa diajarkan ke sekitar kita. Ya, sekitar kita. Belajar bagaimana untuk memanage usaha, Ibu Luciana, bagaimana memanage tim. Wah, mantap nih. Walaupun kita masih akan membahas basic-basicnya dulu ya. Kita akan banyak membahas tentang mindset-nya dulu. Kenapa mindset yang kita akan bahas banyak? Bapak Ibu, aduh mohon maaf lah, mohon maaf lahir batin ya. Pendidikan di sekolah kita tidak, ya paling enggak zaman dulu lah ya, kalau ini kelihatan orang-orangnya ya tahun 80-an, 90-an inilah pendidikannya ya, tidak menitik beratkan pada ketika besar jadi pengusaha. Bu Nur Aini, betul Bu Nur? Ya, wah, jadi guru aja hanya keluarga guru yang bisa jadi mendorong anaknya jadi guru, gitu ya. Kalau misalnya keluarga karyawan mau jadi guru anaknya, mikir 2 kali gitu ya. Nah, tentu kita punya alasan masing-masing untuk menjadi guru, dan yes, itu sebuah profesi yang sangat mulia, tapi kita juga harus punya pengetahuan dan kemampuan untuk mencari jalan lain untuk menjaga dapur kita. Begitu Pak Tito? Kak Tito musisi keren, namanya aja udah musisi keren. Gak ada lawan deh ya. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan menggunakan alat tulis dan kertas atau buku tulis ya. Jadi silahkan yang masih jauh buku tulis dan kertasnya silahkan diambil. Saya mau tampilkan dulu slide presentasi saya. Oke. Tentunya nanti Bapak Ibu akan mendapat slide ini. Saya akan share nanti di WhatsApp group ya. Bapak Ibu boleh mengajarkan ini ke orang lain. Itu adalah cara kami di komunitas guruku untuk membantu Bapak Ibu berdaya. Jadi kalau Bapak Ibu ngajarin macam-macam ya, yang kami sudah bagikan itu gamification, bagaimana mengajar seru dengan gamification, lalu time management, lalu sekarang basic entrepreneurship for teachers. Kalau Bapak Ibu pengen ngajarin ke sekolah-sekolah lain, ke komunitas guru-guru lain, dan Bapak Ibu dibayar, silahkan dipegang sendiri ya. Itu dinikmati sendiri memang untuk bagian dari program kami di komunitas guruku. Oke, sekarang kita mulai dulu. Thank you very much. Maaf sekali kita agak terlambat karena memang saya nyampe rumahnya juga mepet gitu ya. Maaf. Lanjut saja Bapak Ibu, tujuan kita hari ini adalah membangun rasa percaya diri para guru untuk memiliki mindset entrepreneurship. Oh, bahasa ini sebenarnya bahasa Perancis nih. Bacanya entrepreneur. Nyebutnya agak susah gitu ya. Tapi di Inggris kan entrepreneurship dan kreativitas untuk memulai usaha. Oke, jadi tujuannya adalah membangun rasa percaya diri dan memiliki mindset. Oke, salam kenal buat yang belum kenal saya Rivalino Safar. Instagram saya Rivalino Tips. Ya, banyak sekali tips-tips tentang perencanaan karir, motivasi, karena memang pekerjaan saya mengajar di banyak perusahaan, mengajar soft skills, baik itu time management, komunikasi, leadership, produktivitas, writing skills, dan lain sebagainya. Gitu ya. Saya menulis beberapa buku. Buku pertama judulnya Ngapain Kerja Kalau Terpaksa. Ngapain lo kerja lo kalau terpaksa ya. Buku ini bukan tentang menyuruh orang untuk berhenti. Buku ini tentang bagaimana menikmati pekerjaan.
Buku kedua, Menjadi Bawahan Berpengaruh. Ini teknik komunikasi dengan atasan. Banyak buku tentang leadership. Itu leadership adalah komunikasi atasan ke bawahan. Sekarang kita balik. Ini ilmu tentang followership. Ya, ilmu bagaimana jadi bawahan gitu ya, tapi bisa mempengaruhi atasannya. Buku ketiga sebenarnya untuk mahasiswa ya, masih mau cuek dengan kuliahmu, isinya tentang perencanaan karir. Buku keempat, ini dia, The Essential Career Compass. Saya menciptakan sistem perencanaan karir, namanya Career Compass. Bapak Ibu bisa cek di YouTube channel Komunitas Guruku, ada 6 video tentang karir kompas. Bapak Ibu bisa membuat perencanaan karir Anda sendiri. Silakan lihat aja, like and subscribe di channel Komunitas Guruku. Saya juga menciptakan beberapa board game atau permainan yang kayak monopoli begitu gitu ya, tapi untuk digunakan dalam tujuan belajar. Board game di atas meja, ada juga yang di lantai gede ya, 3x4 meter gitu ya. Dadunya aja segede muka deh. Oh, kepala orang aja lebih gede dadunya gitu ya. Karena memang kita perlu kreatif dalam mencari cara-cara baru untuk mengajar. Karena semua orang sekarang sudah punya stresnya masing-masing, kita harus pintar-pintar mendapatkan konsentrasi mereka. Lanjut, Bapak Ibu. Pak, Bu. Bab 1. Kita akan mulai bicara tentang mindset ya Bapak Ibu ya. Karena sepanjang hidup kita tuh jadi pengusaha atau wirausaha itu kayaknya tingkatnya tuh rendah gitu ya. Kalau ditanya kerjanya di mana? Saya buka usaha. Kayaknya kurang bonafit gitu ya. Kayaknya aduh gitu. Sehingga ketika bicara tentang bagaimana mau memulai usaha, kayaknya berat, nggak pede, dan bingung gitu ya. Makanya saya pengen bongkar dulu mindset-nya. Oke? Mindset-nya yang kita pengen bongkar. Bapak Ibu, sudah siap alat tulis dan kertas? Kalau sudah, tolong kasih jempol dong. Tara, jempol. Siap? Jempolnya mana? Jempol, jempol. Oke, terima kasih Pak Luki, Bu Dia, Bu Nur, Bu Luciana, Pak Wanudi. Yang lain silakan siapkan alat tulis dan kertas. Oke. Ini tidak untuk dibagi-bagi. Ini rahasia Anda sendiri-sendiri. Apa maksudnya? Kita mau ngomong tentang siapa aku. Aku ini maksudnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ini siapa sih? Karena dari kecil, dari SD, SMP, SMA, jadi karyawan, jadi karyawan, jadi karyawan, jadi karyawan. Atau apa yang biasanya orang katakan tentang diri kita. Itu yang membuat kita jadi pusing. Siapa sih diri saya gitu ya. Makanya, Bapak Ibu, saya akan minta Bapak Ibu untuk bercermin. Ya, boleh ngelihat cermin, boleh juga membayangkan. Kalau Bapak Ibu melihat diri Bapak Ibu, boleh membayangkan waktu Bapak Ibu sekolah maupun sekarang. Bayangkan Bapak Ibu sedang berkaca, apa yang Bapak Ibu lihat? Tuliskan minimal 5 hal yang terlintas di pikiran Bapak Ibu tentang diri Bapak Ibu. Nanti dikasih waktu 1 menit dan harus jujur. Seperti contoh, saya bukan guru yang baik. Jujur aja tulis. Ini nggak dikumpulin soalnya. Belum mulai nih. Bu Nur, belum mulai, Bu. Tar dulu. Misalnya, saya bukan guru yang baik. Tulis aja gitu ya. Hidung saya pesek. ini paling nggak yang ketika kita ngelihat di cermin gitu ya, apa yang terlintas? Aku gendut misalnya gitu ya. Ini jujur aja ketika sekolah dulu atau bahkan sampai sekarang, apa yang Ibu lihat dari diri Ibu atau Bapak? Oke, kulit saya berminyak. Aku tidak sepintar adikku.
Hidungku mancung, aku pintar, saya tidak berbakat menjadi wirausaha, gagal melulu, misalnya gitu ya. Kulit saya lembut, rambutku keriting, aku pendek. Oke? Jadi silahkan tulis yang positif maupun yang negatif yang Bapak Ibu yakini tentang siapa Bapak Ibu ketika bercermin atau membayangkan diri Bapak Ibu. Waktunya 1 menit mulai dari sekarang. Silakan. Silakan ditulis, waktunya 1 menit. Minimal 5, lebih tentunya boleh. 6, 7, 8. Semua hal baik yang positif maupun yang negatif yang menurut kita, siapa kita sebenarnya ketika bercermin atau mengingat diri kita sendiri. 30 detik lagi. Semakin jujur Bapak Ibu menulisnya, semakin baik. Ini tidak untuk dibagi-bagikan, ini untuk diri sendiri saja. Yang sudah, silahkan kasih jempol digitalnya jika memungkinkan. Terima kasih Pak Wanudi. Budia, terima kasih. Waktu saya SMA itu yang keren ya, adalah anak basket dan anak band. Saya tidak kedua-duanya. Tinggi enggak, pendek enggak gitu ya. Cakep enggak, jelek enggak juga gitu ya. Ibu Anissa terima kasih sudah menulisnya. Oke. Kayaknya sudah ya, sudah 1 menit ya. Baik Bapak Ibu. Sekarang tolong lihat kembali apa yang Anda tulis. Silahkan baca semuanya. Dalam hati aja. Pertanyaan saya, apapun yang Bapak Ibu tulis, tahu dari mana? Misalnya, saya ganteng, saya guru yang baik, saya semua yang positif. Pertanyaan saya, tahu dari mana? Misalnya ya, atau yang negatif misalnya, saya enggak cocok jadi guru, saya enggak cocok untuk buka usaha dan lain sebagainya. Pertanyaan yang sama, tahu dari mana? Ini yang mau kita coba bahas ya. Silahkan lihat ke layar. Bapak, Ibu, saudaraku, sahabatku semuanya, ada yang disebut konsep diri. Buat Bapak Ibu yang mengajar, ini penting sekali dipahami. Buat kita yang punya putra atau putri, juga ini sangat penting dipahami. Ada yang disebut konsep diri. Konsep diri adalah pengetahuan seseorang tentang dirinya. Baik tentang kepribadiannya, kemampuannya, dan perilakunya. Aku suka bangun siang. Aku tidurnya, kalau udah tidur nggak bisa dibangunin. Nah, gitu ya. Aku jago bahasa Inggris. Nah, gitu ya, misalnya ya. Makanya pakai kata aku tadi. Supaya kelihatan seperti anak-anak gitu ya. Bahwa konsep diri ini bisa sangat terbentuk dari anak-anak. Bahkan sampai kita dewasa pun. Jadi pengetahuan seseorang tentang diri, siapa dirinya, itu yang disebut konsep diri. Konsep diri mulai tumbuh pada awal masa kanak-kanak dan terus berkembang sepanjang hidup manusia. Pak, Bu, saya mau tanya dulu, masih manusia nggak nih kita nih? Masih manusia? Masih? Oh, bagus. Berarti Bapak Ibu punya konsep diri. Kalau binatang nggak punya konsep diri, dia ngaca, lalu dia lihat hidung dia lihat rambut dia. Itu kalau binatang enggak itu. Paling juga dia ngelihat heran di cermin itu.
kok ada kayak saya, itu dia heran gitu ya. Tapi dia nggak pernah menilai apa yang ada di dalam cermin itu dirinya gitu ya. Konsep diri berkembang paling intens, paling intensif, paling kuat di masa remaja. Dan akan memberi landasan hidup remaja ke depannya. Alasannya di masa remajalah seseorang mencoba berbagai macam topeng, karakter, peran. Karena itulah masa remaja merupakan periode kunci bagi konsep diri. Saya mau ngecek saja, siapa di sini yang punya putra-putri yang usianya 13 ke atas, 13 tahun ke atas? Ada? Putra-putri 13 tahun, 14 tahun? Oke. Kalau tidak ada, masih ingat nggak umur kita 13, 14, 15, SMA, kuliah, masih suka ngikutin tren-tren? Pak Tito, Pak Luki, Pak Soleh, tren apa dulu waktu SMA tuh? Ngaku, ini orang-orang jadul nih. Pak Tito, ini mikrofon jadi nyalain Pak Tito. Dia ketawa. Zamannya lupus atau pancepondaah nih, jangan-jangan. Tua amat. Thomas Djorghi itu. Thomas Djorghi, bukan Tito Sumartono, bukan ya? Tito Mirip Sudarsono. soalnya, namanya mirip ya, gitu ya. Nah, serius Thomas Djorghi. Waktu SMP cover boy apa Thomas Djorghi itu angkatan itu. Tapi sempat ngetren nggak ini apa rambut kayak lupus atau punk rock, gondrong, apa segala macam gitu? Dulu sempat belahannya belahan Mustang gitu, belahan tengah. Mustang. Nah, kenapa disebut Mustang? Mustang apa? Tengsin. Mas Tengil. Rambut belah tengah gitu kan. Ya. Oke, terima kasih Pak Tito. Saya nggak bisa dong ngomongnya hanya ke bapak-bapak, ke ibu. Saya mau tahu nih, Bu Nur Aini nih. Bu Nur, waktu kuliah, Bu Luciana juga boleh ya. Ibu Anissa, Bu Diah juga boleh ya. Waktu SMP, SMA, kuliah, kira-kira tren atau apa gaya berpakaian, gaya gaul, siapa nih? Siapa aja boleh ngomong? Bu Luciana, Bu Diah. Saya, ya. Waktu SMP, zaman bajunya dilinting. Terus bergeng, main geng-gengan. Yaelah. Ada teman saya tinggalnya di geng. Oh, itu lain lagi tuh. Oh, ini geng kelompok ya, peer ya. Oke, baik. Terus ada nama gengnya nggak, Bu? Ada. Apaan tuh? Apa nama gengnya? Nama gengnya waktu itu kita kan ada berenam. Love the Hunter. Itu yang kalau kita ingat sekarang tuh kita jadi malu-malu ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Iya. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Bu. Ayo yang lain, Bu Luciana nih, so jaim nih Bu Luciana nih. Saya tahu nih kayaknya idolanya kayak Anggun C. Sasmi atau siapa kira-kira ya kayaknya. Yang lain Bu Diah. Oh, Bu Diah jangan-jangan masih remaja nih ya. Umur 19 tahun, 20 tahun nggak? Lebihnya banyak Pak itu Pak. Oh iya. Waktu remaja dulu kira-kira masih ingat nggak ngikutin tren apa gitu? Saya pemalu Pak, nggak terlalu ikut tren. Tapi misalnya, aduh ini jilbabnya ngikutin model jilbab siapa ya zaman waktu itu ya? Aduh saya lupa tuh yang orang Malaysia tuh artis tuh. Bukan suaminya Malaysia tuh. Siapa tuh? Alah, saya lupa. Claudia. Ya, itulah pokoknya lah. Siapa tahu gitu, ikut-ikutan tren gitu, warnanya apa segala macam. Makasih Bu Diah, makasih ya. Bu Luciana kayaknya nggak tahan mau ngomong nih Bu Luciana nih kayaknya. Iya, dulu ingetnya dari zaman SMA sampai kuliah tuh jalan-jalan. Kalau belum capek, uang udah habis, baru pulang dari Blok M itu diider-iderin. Dulu kan zamannya ada terminal, terus ada apa tuh mall itu beberapa tuh diiterin,
Kalau udah pegel, uang tinggal berapa ribu baru pulang naik angkot. Ini Terus hati-hati nih. sama Jangan-jangan cewek terminal nih, Bu. itu jalan sama adik saya sama pokoknya segeng yang zaman dari dulu tuh ada geng-gengnya ya. Sepatu, Kalau ayo kuliah, pakai sepatu ya. apa? Masih ingat nggak sepatu? Lipstick waktu dulu. Wah, lipstick. Yang waktu inget trennya Krisdayanti yang Oh. warnanya coklat, pokoknya warnanya coklat gelap-gelap. Luar biasa, memang remaja itu labil ya. Ya, Ada terus tren apa sama ikut gitu ya. Ada kuliah lagi? juga gitu. Kuliah juga sampai bolos karena mau ke mall. Ya, emang energi remaja itu ya luar biasa. Kalau nggak diarahkan, asli Pak, Bu, mohon maaf lahir batin ya. Jadinya ya begitulah, nyari idola gitu ya. Nyoba karakter ini, coba bercandanya kayak begini. Begitu juga kalau marah tuh. Marah ngikutin siapa. Saya ingat teman saya tuh, waktu SD, mau berantem sama temennya, gayanya gaya Bruce Lee. Tuh, zaman Pak Tito tuh kayaknya tuh. Atau Pak Soleh tuh, Bruce Lee. Nah, bukan ya, bukan. Zaman Bruce Lee gitu, sama teman SD-nya. Wah, gini kayak Bruce Lee gitu. Oh, gitu. Saya ketawa, ini orang mau berantem atau mau main film gitu ya. Ya, pertanyaan saya adalah apa persepsi teman-teman waktu zaman dulu ya, waktu SMA ketika melihat orang punya usaha sendiri atau wirausaha sendiri? Boleh ngomong langsung, boleh ketik di chat. Lulus sekolah, lulus kuliah mau ngapain? Ya, mau usaha sendirilah. Nah, kalau dengar orang ngomong begitu, persepsi kita gimana? Wah, Pak Luki, zaman remaja dulu celana jangkis. Celana jangkis atau punya adeknya dipakai tuh Pak Luki kayaknya. Persepsi apa yang masih nempel di kita atau zaman remaja dulu ketika mendengar kata wirausaha atau orang yang mau usaha sendiri? Apa kira-kira? Silakan. Ngomong langsung mah juga boleh, nggak dilarang atuh. Ya, Pak. Kurang duit jajan. Ini mengomentari celana atau jadi pengusaha nih kurang duit jajan. Bu Nur, apa yang Ya. terbersit ketika mendengar orang mau usaha sendiri gitu? Kayaknya ngiri gitu, ke orang bisa sukses ya. Kok kayaknya saya pengen usaha seperti itu. Apakah saya bisa? Seperti itu, Pak. Bagus persepsinya. Makasih. Yang lain gimana? Usaha sendiri, nekat loh, misalnya gitu ya. Usaha sendiri, serius. Emang nggak laku jadi karyawan? Ayo jujur, Bu Anissa senyum-senyum, kenapa Bu? Kalau dulu sih Pak, kayaknya dulu ya, orang tua tuh kepengen kita jadi pegawai negeri, kerja kantor. Jadi kalau orang punya usaha tuh seperti orang yang nggak punya pekerjaan, jadinya dia seperti itu, seperti saya lihat. Kayaknya orang yang dari kuliah itu bikin usaha karena satu IPK-nya ancur-ancuran, jadi kayak nggak ada harapan gitu ya, jadi pegawai gitu ya, atau ya karena nggak diterima aja gitu, jadi pegawai negeri atau apa yang segala macam. Tapi jujur deh, bisa nggak hambatan jadi pengusaha datang dari keluarga sendiri? Bisa nggak? Tuh, Pak Tito ngangguk-ngangguk tuh. Betul ya Pak Tito ya? Betul banget. Makanya Pak Tito belum berani nih lepas nih. Tetap mau jadi karyawan, jadi guru nih. Ya, tapi guru juga cakep. Kombinasi guru dan pengusaha cakep juga. Oke, kita balik lagi ke slide. Kalau ngomongin konsep diri itu dibentuk dari siapa? Pak, Bu, nih mohon maaf ya. Konsep diri terdiri dari 3 hal. 1, pendapat seseorang mengenai dirinya. Self-image. Saya cantik, saya baik, saya keren. Ada yang berpendapat, saya bodoh, saya tidak cantik,
saya tidak bisa apa-apa, nggak ada bakat, masa depan suram, madesu. Yang kedua, konsep diri juga cara seseorang menghargai dirinya. Artinya apa sih menghargai dirinya? Dibanding dengan orang lain. Maksudnya gini, Pak, Bu, perasaan orang lain dijaga, jangan sampai tersinggung. Ketika perasaan kita tersinggung, kita sepelekan. Perasaan gue tersinggung, perasaan mah dipendem aja. Hati-hati, nanti jadi bom waktu nanti. Yang ketiga, sosok ideal yang remaja ingin capai. Ini kalau konteksnya remaja. Ideal self. Ideal self ini berlaku juga buat kita-kita nih Bapak Ibu, walaupun kita udah dewasa. Misalnya, kita punya idealisme jadi guru yang baik itu seperti apa? Dan itu sering tabrakan dengan kelakuan guru-guru lain. Misalnya nih, guru tuh harus tepat waktu, guru tuh jadi harus sabar. Teman kita ada yang telat melulu, nggak sabaran, nyalahin anak, dan lain sebagainya. Kita bingung. Kok dia gitu ya? Padahal idealisme kita, guru tuh standarnya segini. Teman kita standarnya lebih rendah. Di situ juga bisa jadi peluang konflik, baik konflik batin di dalam diri sendiri maupun orang lain. Lanjut dulu ya. Nah, teman-teman semua, konsep diri ini terbentuk dari mana sih? Satu, tentulah ketika bayi, anak-anak belum keluar rumah dari orang tua, kakek nenek, ya, atau istilahnya caregiver. Siapa yang merawat kita? Bisa kakek nenek, bisa om dan tante, bisa siapa saja. Baru setelah keluar rumah, ada teman pasti ya. Mungkin guru, bacaan, tontonan, dan lingkungan kita. Dan itu yang membuat kita punya konsep diri bahkan sampai sekarang. Kita akan perdalam konsep diri nanti di waktu yang lain, tapi saya ingin mengajak konsep diri ini ke hal tentunya sebagai entrepreneur ya. Karena Bapak Ibu nggak bisa berusaha tanpa kebanggaan jadi wirausahawan atau wirausahawati gitu ya. Bangga bisa membantu orang lain yang nggak punya kerjaan. Bangga bisa cari tambahan-tambahan tuh. Tadi ada yang cari tambahan tuh ya dan lain sebagainya. Bapak Ibu, teman-teman semua, saya mau tampilin sosok yang terkenal di Australia. Di Australia ada Master Chef. Ini acara TV ya. Namanya Ibu Aminah El-Safei. Saya akan putarkan sebuah video tentang Ibu Aminah ini. Selama nonton video, tolong Bapak Ibu nanti ya setelah nonton video, pendapat Bapak Ibu tentang Aminah ini seperti apa? Yes, itulah Aminah El-Safei, lahir di Saudi Arabia dari ibu orang Korea, bapak orang Mesir gitu ya. 25 tahun, paling tidak waktu video itu dibuat, 25 tahun dia sudah di Australia. Apa pendapat Bapak Ibu tentang Aminah? Boleh ngomong langsung atau ketik di chat, silakan. Aminah itu kelihatannya orangnya begini ya, Aminah itu kelihatannya ini ya, pokoknya apalah, apa aja tentang Aminah. Hanya dari melihat video tadi, silakan. Confident. Terima kasih. Percaya diri. Percaya diri, luar biasa. Mantap, terima kasih Pak Tito. Kurang duit jajan. Bukan, itu Pak Luki yang tadi ya komentarnya ya. Salah, saya pikir ini komentar tentang Aminah. Tahu dari mana kurang duit jajan? Yo, apalagi silakan. Ketik di chat. Walaupun dia tidak menang, Aminah El-Safei ini dinobatkan. Oh, Bu Luciana, terima kasih. Berani, trial and error. Ada yang berpendapat dia lucu nggak? Lucu nggak? Saya sering menampilkan ini ke sekolah-sekolah, ke remaja-remaja gitu ya. Dan tidak ada yang mengomentari
ukuran badannya. Nggak ada yang mengomentari dia gendut, dia gemuk, nggak ada. Yang rata-rata komentarnya itu dia pinter masak, ya kelihatannya pinter masak gitu ya. Lalu kemudian dia ramah, dia lucu, dia percaya diri, ya, dia pede karena kan berani di depan orang-orang asing gitu ya. Di Korea kayaknya itu tadi ya, atau di Singapura mungkin ya, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi kita ke konsep diri. Konsep diri sering terbentuk dari lingkungan. Namanya social mirror. Cermin sosial. Standar kecantikan perempuan, apa Bu Luciana? Perempuan yang cantik menurut TV apa? Langsing, tinggi, rambut, lurus, kulit, hidung, Ancung. dan lain sebagainya. Sehingga mungkin 80% orang Indonesia nggak masuk di situ gitu ya. Ya langsingnya, ya tingginya, ya hidungnya, ya segala macam gitu ya. Hati-hati dengan social mirror karena social mirror itu bisa mendikte kita. Kalau lingkungannya positif ya mendiktenya positif bagus gitu ya. Tapi kalau yang negatif itu membuat rasa tidak percaya diri. Termasuk ketika mau menjadi pengusaha. Jadi Bapak Ibu, tolong lihat lagi kertas yang Bapak Ibu tulis. Lalu kasih contreng. Ya. Yang mana yang sebenarnya Bapak Ibu pelajari dari lingkungan tentang diri Bapak Ibu. Misalnya gini. Konsep diri kan bisa dipelajari dari lingkungan ya. Lingkungan bilang kamu nggak beres, jadi guru nggak becus, jadi suami, jadi istri payah, misalnya gitu ya. Dan jadi anak nggak tahu diri, misalnya gitu ya. Dan itu bisa nempel di otak kita sehingga kita yakin kita seperti itu. Nah sekarang tolong lihat kertas yang tadi, lalu kasih kode, ya kode contreng, bahwa itu sebenarnya pendapat lingkungan, bukan pendapat kita sendiri. Silahkan lihat lagi catatannya. Monggo. Ada nggak yang sebenarnya itu pendapat lingkungan yang kemudian kita yakini bahwa itu adalah kita. Padahal itu hanya pendapat lingkungan. Silahkan dilihat. Dicontreng. Kalau ada. Ingat, konsep diri pada awalnya dipelajari dari orang tua. Orang tua bilang apa tentang kita? Kamu tuh gimana sih? Rajin dikit lah kayak adekmu. Berarti kita nggak rajin ya. Oke, saya mau cek, ada nggak yang mencontreng konsep diri yang dia tulis di kertas? Ada nggak? That's okay, nggak apa-apa. Kalau ada nggak apa-apa. Ini bagian dari mengidentifikasi dan pengenalan diri gitu bahwa oh iya ya selama ini yang saya yakini itu sebenarnya diktean dari lingkungan, didikte oleh lingkungan. Istri saya yang ngerti ilmu tentang psikologi itu ya. Jadi mudah-mudahan satu hari nanti kita bisa bicara konsep diri secara lebih mendalam. Tapi yang jelas Bapak Ibu, ketika kita ingin menjadi pengusaha, wirausaha lah. Alah Pak Rino pengusaha kayak di gedong-gedong aja ininya kantornya. Oh iya ya. Wirausahawan, wirausahawati gitu ya. Penting sekali keyakinan diri kita tentang diri kita bahwa kita mampu. Memang akan ada kesalahan tapi kita mampu belajar dari kesalahan. Oke. Ada pertanyaan tentang konsep diri? Sebelum saya lanjut benar-benar ke isi entrepreneurship itu apa sih? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum sempat nonton di YouTube komunitas guruku, ada seminar bagus, judulnya Parenting for Leaders di komunitas guruku.
ya, di YouTube Komunitas Guruku. Atau Bapak Ibu bisa ke Instagram istri saya. Yang punya Instagram, cari tulisan dia, ada 4 postingan kalau nggak salah ya. 4 postingan yang memposting judulnya Inner Child. Inner Child. Bapak Ibu, walaupun badan kita badan orang dewasa, ada kondisi di mana kita merespon kondisi tersebut seperti anak-anak. Rasa tidak percaya diri, rasa minder, rasa malu, rasa nggak mampu, rasa tidak berdaya, dan lain sebagainya. Seperti anak kecil yang dulu dicemooh teman-temannya, yang dulu direndahkan orang tuanya, yang dulu disepelekan keluarganya, dan lain sebagainya. Pahami benar tentang inner child, tapi yuk kita move on dulu tentang entrepreneurship. Kenapa saya agak lama di konsep diri? Karena Bapak Ibu, Anda nggak bisa mulai sesuatu dengan rasa minder, apalagi nggak percaya diri. Walaupun bab 2 tentang dasar-dasar kewirausahaan, kalau itu saya bahas saja tanpa membahas konsep diri, Bapak Ibu kena masalah sedikit, gagal sedikit, pasti akan mundur. Pak, Bu, yuk kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, gimana cara membentuk konsep diri yang positif? Perlu objektif memandang dan mengenali diri sendiri, hargai diri kamu, diri Anda sendiri, usahakan terus berpikir positif. Caranya gimana? Lakukan aktivitas fisik. Kenapa? Aktivitas fisik itu membantu kita mengenali diri kita loh. Ternyata saya kuat ya. Ternyata saya tahan ya. Makanya salah satunya lari, berenang, atau segala macam kita memaksa diri kita. Ternyata saya bisa loh 10 putaran dan lain sebagainya. Yang kedua, cintai diri kita. Jadi perlakukan diri kita berharga. Kayak anak-anak SMA gitu ya, yang perempuan-perempuan duduknya sembarangan gitu ya kan, itu tidak mencintai dirinya sehingga dirinya ya dianggap sepele jadinya oleh orang lain. Fokus pada kelebihan Anda. Pak, Bu, apa sih yang sering orang puji dari Anda? Makasih ya, aduh kamu perhatian deh, itu kelebihan. Atau masakannya enak. Ya, apapun itu, cari kelebihan kita. Yang keempat, pilih seseorang yang menginspirasi Anda. Itu jadi benchmark, terutama orang-orang yang masih hidup di sekitar kita, sehingga kita bisa lihat, observasi, mengamati, bahkan diskusi dengan orangnya. Yang kelima, bantu orang lain menemukan konsep diri mereka. Itu membuat kita jadi merasa percaya diri dan puas terhadap konsep diri kita. Sedikit tips, sekarang mau masuk ke entrepreneurship. Bapak Ibu, supaya konsep diri kita kuat sebagai sebagai entrepreneur, mengenal, mengamati teman, saudara, kenalan yang menjadi entrepreneur atau wirausaha dalam menjalankan bisnis dan dalam merespon momen. Momen tuh maksudnya gini, dalam COVID gini gimana cara dia meresponnya ya? Dia ngeluarin produk baru yang lebih murah. Dia mengadakan promosi ini, dan lain sebagainya. Yang kedua, bergabung dengan komunitas entrepreneur di Facebook, Instagram, dan lain-lain. Agar kita memiliki frekuensi seperti para entrepreneur lainnya. Ketik aja, pengusaha muda, komunitas tangan di atas. Apalagi, macam-macam. Di Indonesia banyak, di luar negeri juga tentunya banyak. Supaya, ingat, konsep diri terbentuk juga oleh lingkungan. Jadi, cari lingkungan yang mengarahkan kita jadi entrepreneur atau pengusaha. Pertanyaannya adalah, apa itu entrepreneur dan apa itu entrepreneurship? Bapak Ibu, entrepreneurship, apaan tuh? Tara. Pak Luki boleh bantu baca, Pak Luki? Silakan Pak Luki. Entrepreneurship, kemampuan melihat peluang dan menjalankan bisnis.
Mantap, terima kasih. Mohon maaf ini ya ditodong begini Pak Guru. Siap, siap. Entrepreneurship adalah kemampuannya. Orangnya, orang yang mampu melihat peluang dan menjalankan bisnis namanya entrepreneur tanpa ship ya, entrepreneur. Yuk lanjut dulu. Kita akan bahas mindset khusus tentang entrepreneur apa, kreativitas dan mencoba dan perbaiki. Pak, Bu, mindset itu adalah ini, cara kita melihat sesuatu. Mindset menentukan perasaan dan tindakan kita. Makanya saya mulai dari konsep diri. Kalau kita bilang, saya mau buka usaha, diketawain temennya, alah gaya lo, langsung kita mundur. Mindset kita menentukan perasaan kita dan tindakan kita bisa mundur. Nggak jadi deh, gitu ya. Malu ngapain jualan di WhatsApp grup teman-teman, misalnya gitu ya. Ya silahkan aja, kalau ada strategi lain mah boleh gitu ya. Lanjut, Pak, Bu, apa sih yang Bapak Ibu lihat dari gambar ini? Yo, apa? Boleh ketik di chat, boleh ngomong langsung. Gambar apa sih? Bu Anissa. Horor, Pak. Horor? Kenapa horor? Ih, seram. Seram. Ya, oke, Bu Luciana, terima kasih ya Bu Anissa ya. Bu Luciana, gambar apa? Tengkorak menyeramkan. Ayo, ibu-ibu yang lain, silakan. Pak Tito juga boleh. Ibu Loita juga boleh. Wanita cantik lagi ngaca. Lah? Wanita cantik lagi ngaca. Lah, wanita cantik lagi ngaca. Itu satu bilangnya tengkorak. Kok beda jauh sih? Yuk kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi nih. Ayo. Yang lihat tengkorak, lihat baik-baik. Di dalamnya ini ada ibu lagi ngaca. Apa lagi? Ada yang bilang 2 perempuan lagi ngobrol. Bener nggak? Bener nggak? Pak, Bu, bener nggak? Apa nggak kelihatan nih? Nih, saya tunjukin ya. Ini kan kepala perempuannya menghadap ke sana. Ini kepala perempuan menghadap ke sini. Seakan-akan kayak cermin atau lagi ngobrol di meja makan. Ini kordennya nih. Hidungnya tengkorak tuh kordennya. Dan lain sebagainya. Pak, Bu, kalau kita hanya melihat tengkorak, reaksi kita, perasaan kita gimana? Bu Anissa bilang ngeri, gitu ya Bu ya? Takut, kabur, misalnya gitu ya. Tapi kalau kita melihat ada wanita cantik lagi ngaca atau lagi ngobrol, bisa jadi perasaan berubah. Apalagi kalau malam-malam ngelihat cewek cantik lagi ngaca, kabur juga. Ya enggak lah, ya kan? Maksudnya lain ini ya, satu tengkorak, satu wanita cantik. Pak Soleh, Pak Soleh masih on nggak nih? Waduh, kelepas kayaknya Pak Soleh nih ya. Baik, terima kasih. Ibu Samsiah, saya mau ngecek nih. Ibu Zubaidah apa Samsiah yang dari Sleman ya? Apakah masih mendengar suara saya, Ibu? Masih, Pak. Maaf, saya ambil masak. Maaf. Oh, alhamdulillah. Ini nggak usah kirim-kirim lah ke Depok, jauh. Takutnya nanti bocor. Pak, tadi sempat ngelihat nggak? Ibu, tadi sempat ngelihat nggak Bu Zubaidah? Bu Zubayah? Mohon Gambar. maaf, tadi waktu gambarnya itu nggak melihat Pak pas goreng ikan. Mohon maaf. Tapi Nih, ini gambar apa nih? Gambar ikan? bukan. Apa? Itu gambar orang baru ngaca. Nah, bukan tengkorak ya Bu ya? Bukan. Ada loh, Ibu Anissa tadi yang ngomong tengkorak loh. Ibu Luciana juga tengkorak loh. Memang mirip ya, kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda lain jadinya ya. Baik, terima kasih Ibu Zubayah ya. Nggih, Pak. Lanjut, Pak, Bu, tolong lihat ini. Ini menjijikkan atau gimana? Pak, Bu, gimana? Mau mendekat atau menjauh kalau melihat sampah numpuk begitu? Mendekat atau menjauh? Kayaknya pengen bersihin aja. Pengen bersihin Mau ini. dibersihin aja tuh sampah. Mantap. Ini semangat emak-emak nih, betul ya. Pak Tito, gimana Pak Tito? Mendekat. Kenapa Pak? Itu duit semua.
Wes. Luar biasa nih. Maksudnya apa itu duit? Emang nyari duit gitu? Siapa tahu ada yang ini ya, di baliknya ada yang ngebuang duit gitu, maksudnya gitu ya. Itu bisa jadi duit. Contohnya apa contohnya? Maksudnya apa tuh maksudnya? Iya, dari sampah-sampah plastik itu bisa dileburan. Ya misalkan kita nggak ada mesin pelebur, minimal dijual keluakan, dikiloin lumayan. Jadi duit. Kalau kita punya mesinnya, jadiin biji plastik. Emang pernah ini bisnis sampah, Pak? Teman-teman sih. Oke, baik. Terima kasih Pak Tito ya. Yes, Bapak Ibu. Sama dengan Pak Tito, mahasiswa dari Bandung ini disebut Ratu Sampah, Mbak Hilda Baiti Rohmah. Dia bikin komunitas namanya Sampahku, Sampah Koe. Sampah Koe. Koe itu artinya apa ya bahasa Jawa ya? Kamu ya? Bu Saya? Bu betul. Subayah, betul ya? Kamu ya? Tapi kalau dibaca ku, ya sampahku. Gitu mungkin filosofinya sampah kamu dan adalah sampah aku. Misalnya gitu ya. Bersama dengan teman-temannya, tuh bersama dengan para remaja, para ibu rumah tangga gitu ya. Dia bersihin, dia pilah-pilah, jadi noh. Tuh. Ini selop ya. Kira-kira masih ingat nggak? Ini dibikin dari pembungkus apa nih? Ayo, jangan-jangan sering minum nih. Pembungkus apa nih kayaknya nih? Ayo. Yang di saset-saset tuh. Yang suka ada kopi, teh, gitu ya. Masih ingat ya? Nggak usah nyebut merek deh. Gitu ya. Dan lain sebagainya. Iya, Pak, Bu. Masalah mindset aja. Mau jadi pengusaha. Ngelihat itu barang sampah atau peluang ini. Pak Tito nih frekuensinya udah pengusaha nih ya. Nah, Pak, Bu, saya mau tanya. Ada nggak yang pernah naik gerobak, motornya naik gerobak ketika banjir? Paling juga jaraknya 10 meter, 30 meter banjirnya gitu ya. Terus dibawa sama tukang apa nih ya, tukang sampah atau pemulung gitu ya. Motornya naik ke situ. Ada yang pernah punya pengalaman? Dibayar berapa kira-kira? Bayar berapa naik gerobak supaya motor kita nggak kebanjiran, kita mau pulang? 50.000. Wah, luar biasa. Beneran 50? Bener Pak, 50 saya pernah ngerasain itu. Bapaknya naik juga di atas motor atau basah-basahan? Enggak, sayanya dinaik apa ke atas gerobak sama motor saya. Luar biasa. Terima kasih Pak. Kok mau sih Pak? Daripada motor saya mati ke jalan. Pak, karena lumayan dalam. 50.000 ya. Kira-kira berapa meter tuh? 10, 20 meter jarak ininya gerobaknya naik gerobaknya. 50 meteran. Bisa 50 meter ya? Pertanyaan saya, kok berani, kok rela ngeluarin 50.000 dibandingnya emang apa? Kalau terus aja nggak naik gerobak apa yang terjadi? Motornya mogok. Kalau mogok kenapa emang? Dibersihin aja kalau mogok, dikeringin. Nggak jalan, tambah repot saya ngerti mesin. Iya, apalagi kalau kena metiknya ya. Bisa kena 2 juta, 3 juta itu ya. Nah, itu dia. Nah, terima kasih Pak Luki pengalamannya. Bapak Ibu, prinsipnya gini. Pembeli mau membayar mahal jika yang dibelinya bermanfaat. Dipilih mau ngeluarin 2 juta atau 50.000. Makanya Pak Luki nggak usah mikir panjang, udah goban deh 50.000 deh. Bapak Ibu bisa cari, itu pemulung yang punya gerobak sehari bisa dapat 1 juta. Bener. Ya tentunya yang dorong bisa 3-4 orang gitu ya. Iya, tapi satu hari 1 juta. Makanya mindset dari pengusaha atau wirausaha adalah mindset manfaat. Gimana caranya saya memahami kebutuhan orang lain dan saya bisa bermanfaat. Itu filosofi dari pengusaha atau wirausahawan, wirausahawati. Mindset menentukan perasaan, perasaan menentukan tindakan. Mindset kita adalah menjadi orang yang bermanfaat, menjadi bisnis yang bermanfaat. Tapi Pak, bisnis saya mah bisnis makanan, Pak. Manfaat apa itu ya?
Nanti kita bahas ya. Lanjut dulu boleh. Yang mau bertanya boleh ya, mumpung ada waktu bertanya silakan saja. Mindsetnya adalah mindset manfaat. Seperti pemilik Wardah ini, Ibu Nur Hayati Subakat, yang awalnya bikin krim-krim dijual di salon dekat rumah dia. Pesan dia begini, mulai dari hal yang kecil, banyak pengusaha pemula yang tidak sabar dan mau langsung menjadi besar dengan cara instan. Pendiri Wardah Kosmetik. Bapak Ibu, ini mohon maaf ya. Kalau Bapak Ibu lihat kosmetik-kosmetik dari luar negeri, itu udah kalah gitu dengan Wardah penjualannya. Bener. Bayangin coba. Hebat ya. Mulainya dari kecil. Nitip-nitip krim di salon. Salon, titip nih, titip ini. Samponya juga nih, cobain deh. Dan lain sebagainya. Memang butuh kesabaran jika Bapak Ibu pengen serius. Lanjut dulu dikit. Mencari ide usaha. Bapak Ibu, setelah kita bahas tentang konsep, mindset dari seorang pengusaha, sekarang kita bahas, oke Pak, saya siap Pak, mau usaha. Paling nggak coba aja. Cari ide bisnisnya gimana nih? Yuk, kita bahas. Teman-teman semua, ini sebenarnya cara mudah membantu melihat peluang bisnis. Aduh, bisnisnya kok bahasa Inggris ini ya. Ini kayaknya autocorrect kayaknya ya. Peluang bisnis itu ketika ada supply dan ada demand. Supply artinya apa, Bapak Ibu? Supply. Supply artinya apa? Ibu Luciana, supply kira-kira apa supply? Nyari susu buat anak nggak ada. Tandanya supply-nya nggak ada. Apa kira-kira itu? Stok apa kira-kira? Stok atau persediaan, gitu ya. Oke. Demand artinya permintaan, alias ada yang nyari, ada yang mau bayar. Nah, kalau dalam bisnis atau entrepreneurship, supply itu adalah apa yang kita punya. Apa yang kita punya. Demand adalah permintaan orang yang nyari bisnis apa yang kita punya. Untuk mulai dari mananya, Bapak Ibu bisa mulai dari salah satunya. Bisa mulai dari supply, bisa mulai dari demand. Apa maksudnya? Demand artinya apa yang dibutuhkan pembeli. Apa yang dibutuhkan pembeli, masyarakat, komunitas. Baru saya mempersiapkan keterampilannya, produk, atau jasa yang dibutuhkan. Ini istilahnya adalah market base, berdasarkan pasar. Apa yang dibutuhkan pasar kita cari. Baru kemudian kita belajar. Baru kemudian kita coba jual deh, gitu ya. Atau dari supply. Supply artinya apa yang saya punya. Apa sih yang saya punya? Keterampilan masak, melukis, lokasi yang strategis. Baru saya cari siapa yang mau beli. Ini yang disebut resource base. Berdasarkan sumber daya yang saya miliki. Makanya, Bapak Ibu, saya bertanya di Google Form waktu pendaftaran. Apa yang saya punya, inilah jawaban kita-kita. Yang daftar sekitar 33 orang gitu ya, walaupun mungkin pada nonton di Facebook atau pada nonton nanti rekamannya gitu ya. Nih. Lokasi rumah yang dekat keramaian. Ada 7 orang yang jawab, 25,9%. Ada yang bilang, saya punya keterampilan masak. Nggak spesifik, saya tanya masak apa gitu ya. 5 orang. Lalu ada yang saya tanya, memiliki keterampilan seni. 2 orang. Ya, punya kenalan banyak. Misalnya follower gitu ya, 4 orang. Ini apa ya, saya lupa ya. Dan ada yang bilang saya tidak punya apa-apa. Aduh, maksudnya tidak punya apa-apa itu nanti kita coba perdalam lagi. 4 orang. Pak, Bu. Kita kehadiran pendiri Regalo Art Class for Special Needs. Cek dulu orangnya ada nggak sih? Tes.
Hadir. Pak Tito nih, Pak Tito. Ya. Ceritain dong, Regalo tuh apaan sih? Oh. Iya. Baru saya mau jalan. Ya, aduh, dikit, bentar aja. Jadi basicnya kembali lagi ke diri saya dulu. Kebetulan saya punya skill di dunia musik. Ya. Kemudian saya udah ngajar udah sekitar 21 tahun untuk dunia musik. Mantap. Terus kemudian untuk anak-anak berkebutuhan khusus juga saya udah 11 tahun. Wah. Nah, dari autis, disleksia, Down syndrome, speech delay, buta tuli. Saya ngajar musik. Oke. Lalu Regalo ini apa? Kalau akhirnya dari pengalaman saya nggak sengaja ketemu partner saya inilah. Ada namanya Matovani sama Tov. Nah, berhubung saya juga pengajar di suatu sekolah, akhirnya kita ini punya satu visi yang sama. Oke. Nah, yuk kita buat ini komunitas saja, komunitas yang penting peduli sama anak special need ini. Ya udah akhirnya tercetuslah Regalo yang diambil dari bahasa Itali. Artinya apa sih Regalo? Gift, hadiah. Yap. Segala sesuatunya anak itu adalah hadiah yang disediain oleh Tuhan. Yes. Baik. Mantap nih. Filosofinya cakep banget ya. Tapi kegiatannya apa aja nih? Di situ ada kelas juga. Jadi untuk lukis, gambar, musik dan mewarnai. Kemudian akan ada apa namanya? Public speaking sama tari dan cooking class. Ya, banyak lah. Baik. Gitu. Oke. Terima kasih banyak. Ini sebelum pergi boleh nggak diketik di chat Instagramnya apa? Silakan. Boleh. Aduh, udah di luar nih ya. Maaf ya. Maaf. Nggak apa-apa. Ya. Jadi Pak Tito ini guru musik, lalu punya passion. Passion itu kecintaan ya. Khususnya kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Memang ada manfaatnya ya, anak kebutuhan khusus dengan kesenian ini gimana nih? Betul, ada. Jadi gimana ya, untuk anak-anak spesial, gak usah anak-anak spesial deh, kita aja untuk memenuhi kepuasan jiwa kita, kadang-kadang ya kita lariin ke hobi kita. Gitu. Aduh, lagi bosan nih kerjaan, ketik. Ya udah gue dengerin lagu. Ya udah gue walaupun main gitar cuma sedikit ya udah gue main gitar. Gue gambar-gambar walaupun belum bagus, belum expert, tapi terluaplah emosinya itu, dituangkan melalui goresan, melalui nada. Nah, akhirnya terbangunlah motivasi kita berdua untuk ayo support yuk anak-anak special need ini, bahwa kalian juga bisa kok gitu, sama kayak kita. Menarik nih ya. Dan banyak orang tua yang merasa ini ya terbantu atau menarik ya ini ya. Terbantu, banyak yang terbantu. Jadi ngomongin demand, ngomongin permintaan, orang tua merasa wah ini menarik nih, manfaatnya bagus nih, gitu kali ya. Betul karena kita juga nggak hanya sekedar yuk belajar, tapi kita terjunin ke medan perang. Jadi nggak hanya cuma megang punya peluru, tapi lo harus bisa gunain tuh pelurunya dan maju medan perang. Entah itu perform, entah itu apa gitu. Mantap. Gitu. Ini pendirinya 2 orang kan, Pak Tito sama ada Pak Matovani ya. Lalu kemudian betul. Apakah ini yang ada handicraft ini berarti bapak-bapak berdua atau melibatkan teman-teman yang lain? Handicraft atau yang lain? Handicraft, iya. Handicraft ada orang-orangnya masing-masing. Jadi baik. Ada lukis sendiri, ada. Jadi nggak hanya kita berdua aja. Jadi ada beberapa teman tim yang punya hati juga. Ini idealisme lah ya, idealisme kepuasan hati gitu ya. Iya, betul. Acara terdekat apa nih kira-kira? Tanggal 11 April ulang tahun Regalo. 11 April, wah deket lagi dong. Kita acaranya sih memang di daerah Tangerang gitu. Kita memang wilayahnya masih Tangerang Selatan, tapi bulan lalu berapa minggu lalu
kita ada kayak sejenis talk show gitu di Madiun. Mantap, Madiun mainnya. Sleman, jauh nggak dari Sleman tuh Madiun tuh? Aduh, saya so tahu banget. Sleman, Jogja, 12 lagi, terus Madiun Jawa Timur. Oh, baik, terima kasih. Kalau Tangerang nih, Bu Luciana dari Bintaro masuk Tangerang. Iya, ya? Bu Luciana. Salam kenal Bu Luciana. Siap. Jadi infonya nanti ada di Instagram ya, tanggal 11 April ya, kegiatannya berarti offline ya. Ketemu ya. Betul, ada yang online, ada yang offline juga. Baik, terima kasih banyak ini. Silakan beraktivitas lanjut. Matur nuwun sangat. Pak Tito, terima kasih banyak. Jadi nggak apa-apa. Hati-hati di jalan ya. Saya tetap dengar ya. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman, coba kita cek ya. Regalo Art. Mulainya mereka dari mana? Yo. Supply atau demand? Menurut teman-teman dari mana? Menurut teman-teman kira-kira mulainya dari mana tuh? Kita berusaha menganalisa nih. Oh, usaha orang tuh begini ya. Kalau dari ceritanya Pak Tito, kira-kira mulai dari mana? Pak, Bu, salah nggak apa-apa kok. Bu Luciana dari mungkin? Dari hobi sama minat senang. Dari satu sisi mereka guru musik. Tapi mereka bisa ngajar di mana saja, ngajar siapa saja. Tapi kenapa spesifik ke anak berkebutuhan khusus? Menurut Bu Lucia, Bu Anissa mungkin? Karena dia siapa dulu? Karena setiap hari mereka berurusan dengan anak berkebutuhan khusus kan? Mereka juga mempelajari dampak-dampak kesenian bagi anak-anak berkebutuhan khusus sehingga, kenapa nggak saya pakai apa yang saya punya, yang berarti keterampilan gitu ya, dan demand-nya ada nih. Nah, gitu ya, lain sebagainya. Terima kasih banyak Bu Luciana, ibu-ibu, teman-teman semua. Jadi, kembali ke pembahasan kita mau mulai dari mana? Tergantung, terserah kita aja. Kita mau mulai dari keterampilan kita, atau mau lihat dari permintaan orang lain, baru kita belajar. Kan ada tuh, saya mau buka usaha ini makanan. Saya belajar dulu dari YouTube. Ya udah nggak apa-apa, belajar dulu dari YouTube, baru kemudian penuhi kebutuhan masyarakatnya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini penting nih. Paling tidak ide bisnisnya coba dari apa yang kita punya. Kalau kita bingung kebutuhan masyarakat apa. Salah satunya lokasi strategi. Ya benar ya. Kalau nggak salah ada 7 orang yang merasa bahwa tuh kan lokasi rumahnya dekat dengan keramaian. Nah, mindset manfaat harus dipenuhi dengan kreativitas. Kita mau bahas. Bapak Ibu, teman-teman, sekarang kita latihan kreativitas dulu sebelum kita cari ide bisnis yang lain. Masih ada alat tulis dan kertas? Masih? Siapkan? Saya akan kasih waktu 30 detik. Bapak Ibu, tulis sebanyak mungkin manfaat dari benda berikut ini. Ya, manfaat dari benda berikut ini apa ya? Coba ide-ide gila, ya, ide-ide gila. Benda ini bisa diginiin, Pak. Benda ini bisa dipakai buat ini, Pak. Bisa pakai buat ini, Pak. Pikirkan bentuknya, kalau banyak bisa jadi apa, dan lain sebagainya. Pak, Bu, apa manfaat lain? Silakan tulis ya, waktunya 30 detik. Mulai dari sekarang. Manfaat lain dari konde bekas. 30 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus banyak mungkin. Ide gila. Ide-ide gila kita. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, terus 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, stop. Coba tolong dihitung ide bisnisnya. Ayo. Manfaat dari konde bekas apa aja? Silakan dihitung.
Kalau sudah, tolong ketik di chat atau ngomong langsung. Apa manfaat lain dari konde bekas? Ketik di chat atau ngomong langsung. Ibu Loita menyimak, atau Ibu Nuraini, silakan Bu Nuraini, mau bicara? Pak, Apa? biasanya itu konde itu dipakai ketika waktu masih sekolah Kartinian. Oke. Nah, Kalau udah bekas, gimana Bu? Nggak udah bekas dipakai biasanya lagi. buat main bola apa sama anak-anak. Oke, apalagi? Biasanya buat suka dilempar, suka bapak-bapak dapat mancing tuh, waktu mancing konde tuh. Oke, terima kasih. Yang lain silakan. Ya, Pak. Yang lain boleh ketik di chat, monggo. Apa yang Anda dapat manfaat lain dari konde bekas? Ya, Bu Anissa, kondenya dipakai buat apa sekarang nih? Misalnya buat tatakan buah, misalnya buat tali, buat korden. Pak, Bu, ini kan baru ide ya. Jangan ngebayangin, jangan. Baru ide doang. Kalau diwarnain, warna orange, warna merah, warna apa, jadi apaan tuh gitu ya. Ah, ini kan baru ide doang. Boleh ya. Kalau ada banyak dirajut, dijadikan keset sendal. Makasih. Makasih Bu Anissa, media tanam. Oke, very good. Mantap. Sekali lagi deh, Pak, Bu, manfaat lain dari sendal jepit bekas. Yuk, 10. 1, 2. Catat, cepat. 3, 4. Manfaat lain dari sandal jepit bekas. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu sendal buat apa ya kalau udah nggak kepake lagi ya? 9, 10. Oke. Ngomong. Apa yang bisa dilakukan tuh? Udah copot ya, udah hitam, dan lain sebagainya. Buat apa yo, Pak, Bu? Ayo, apa? Ayo. Silakan ketik di chat. Kalau sendal jepit bekasnya banyak, dapat jadi apa? Misalnya gitu ya. Kalau dipotong-potong jadi apa? Kalau diwarnain, jepit rambut, Ibu Luciana. Yes, kita nggak usah ngebayangin ya. Pokoknya jepit rambut lah gitu ya. Apalagi bisa aja nih kreatif nih. Ya, Bapak Ibu, mulai dari berpikir yang aneh-aneh. Baru kemudian kira-kira benar nggak nih bisa kepake nih ya, di follow up. Buat bikin main anak-anak dijadiin mobil-mobilan bisa ya. Bisa jadi apa sumbetan bak mandi bocor misalnya ya dan lain sebagainya. Sekarang saya mau tanya, kalau rumah kita dekat sekolah zaman sebelum COVID, kira-kira peluang bisnisnya apa? Lokasi, keramaian, peluang bisnisnya apa kalau banyak anak-anak sekolah? Yuk, cepet nih. 10 menit lagi kita ini ya, 10 menit lagi kita sudahi ya. Maaf ini tadi terlambat. Kursus calis jualan es. Jualan es tuh. Es mambo lagi ya. Baik. Kak Parino, toko alat tulis. Alat tulis, terima kasih. Bimbel, rental PS. Waduh, Pak Luki rental PS, mantap. Buka tempat fotokopi, yes. Tempat jasa menyusun skripsi, enggak ya kayaknya ya. Karena ini masih SD SMP soalnya. Enggak kepake tuh kalau skripsi ya. Oke, bayangin anak-anak panas-panas pulang sekolah, aus, keringetan. Wah, itu biasanya minum-minuman tuh paling gampang tuh laku tuh kayak cendol, kayak apa dan lain sebagainya. Oke, latihan ya. Itu tadi sekedar latihan kalau rumah saya lokasinya strategis. Pak, Bu, saya pernah ngajar entrepreneurship ya. Beneran saya pernah ngajar TKI pulang. Terus dia nggak balik lagi ke Korea waktu itu.
Bisnis apaan? Saya di depan rumah saya tuh Pak, saya jualan sayur Pak, ngambil dari pasar Pak. Sayur kacang panjang, toge, ini kangkung dan lain sebagainya. Itu awalnya cuma di depan rumah dia tuh. Banyak yang lewat sih gitu ya. Oke. Pak, Bu, dalam waktu 2 tahun dia punya kios sendiri. Punya kios sendiri. Dekat rumah dia tuh, punya kios sendiri. Bayangin coba. Nggak tahu tuh ya gimana perkembangan selanjutnya ya. Iya, bener deh. Pak, Bu, bisa aja. Yang ngejalanin nggak harus kita, bisa adik kita, ya, bisa saudara kita yang nganggur, dan lain sebagainya. Lokasi juga penting tuh. Nah, Pak, Bu, yang ketiga, mencoba dan terus perbaiki. Ini kita bahas bab terakhir kita, bagaimana memulai usaha. Kenapa sih orang membeli? Nih, ilmunya nih, ilmu marketing nih. Ibu Luciana boleh bantu saya baca, Bu? Mengapa orang membeli? Tidak mungkin orang membeli sesuatu yang dia tidak tahu. Kemudian orang yang akan merasakan suka atau tidak suka. Merasakan suka atau tidak like ya. Ya. Dan jika dia percaya, trust dengan kualitas harga yang masuk akal dan penjualnya, dia akan memutuskan untuk membeli. Baik, terima kasih, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, kita membeli sesuatu kan karena kita tahu ada produk itu, gitu ya. Nggak mungkin lah kita beli sesuatu yang kita nggak tahu, ya kan? Dia bisa bikin cupcake. Ini dia bisa bikin lukisan apa misalnya gitu ya. Dia bisa ngajarin anak kita matematika dengan cara menyenangkan. Orang harus tahu dulu. Baru kemudian dari apa yang dia dengar, apa yang dia baca, dari Instagram, Facebook, kata orang, kata temannya, dan lain sebagainya, dia suka. Wah, saya suka nih. Ada yang bilang, saya nggak suka. Udah, kalau yang nggak suka, berhenti di situ. Yang suka, lanjut. Dia percaya nggak ini akan bermanfaat buat dia, buat anaknya, buat keluarganya, dan lain sebagainya. Harganya berapa, masuk akal nggak, dan lain sebagainya. Lanjut, kalau dia sudah percaya, dia beli. Baru dari beli, muter lagi. Beli lagi, repeat order namanya. Pak, Bu, mengapa pembeli mau membayar mahal? Nih kalau ngomongin soal harga ya. Harga jual itu terdiri dari biaya dan margin keuntungan. Biayanya misalnya 10.000, dijual bisa 90.000. Hah? Masa ada yang mau beli? Ada. Nih, Pak, Bu, pakai ilmu segmentasi namanya. Pembagian kelompok pembeli berdasarkan kriteria tertentu. Apa maksudnya? Ini barang atau jasa kita mau jual kepada siapa? Kepada laki atau kepada perempuan? Ini produk laki, perempuan, atau umum buat laki perempuan. Yang kedua, ini produk untuk orang tuanya atau untuk anak-anaknya. Kalau yang Pak Tito tadi, itu untuk anak-anak, tapi yang berkepentingan juga orang tua. Makanya promosinya kepada orang tua, tapi buat kepentingan anak-anak mereka. Gitu ya. Lanjut, kalau makanan, ada yang suka manis, ada yang suka gurih, itu yang disebut segmentasi. Saya pengen bikin makanan yang suka manis, atau manis-manis gitu ya, atau yang gurih-gurih, atau yang pedas-pedas. Itu yang disebut segmentasi. Makin unik, bisa dibayar makin mahal. Mana yang laku? Oke, kalau misalnya kita mau bikin poster, Pak, Bu, Bapak Ibu tahu nggak sih yang kanan itu siapa? Yang kanan nih, ini siapa sih nih yang cowok-cowok nih? Ya, Bu Luciana ketawa dia, Bu Anissa ketawa. Emang siapa tuh? Super Junior bukan, Pak? Kayaknya BTS kayaknya. Saya nyarinya itu BTS soalnya gitu, yang muncul dia, saya masukin. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Yang kiri itu apa? Nih yang kiri nih, ini gambar apa sih? Ada yang punya anak nggak? Dari Among Us. Iya. Among Us apa? Kok Ibu tahu sih, Bu? Iya, anak saya suka beli sampai gambar sendiri.
Nah, kalau ditawarin poster ini ke anak ibu, pasti anak ibu pasti milih yang kiri nih. Ini permainan di Roblox namanya Among Us. Wow, dia pasti pengen beli. Dia nuntut emaknya, mama, beliin dong. Ibunya kalau ditawarin ya lebih milih yang kanan, misalnya gitu. Itu yang segmentasi namanya. Lanjut, terima kasih. Mungkin kepada bapak-bapak atau ibu-ibu, kalau poster, pilih poster yang mana? Kiri, tengah, atau kanan? Yang kiri Justin Bieber, yang paling kanan Michael Jordan. Oh, ada suara tuh, mau jawab tuh. Kiri aja. Yang kiri siapa? Aja. Justin Bieber. Bapak Ibu tahu nggak yang tengah siapa? Di kalangan anak-anak SD ngetop banget tuh. YouTuber namanya Mr. Beast. Penghasilannya udah ngalahin Michael Jordan. Dari apa? YouTube. Iklan di YouTube banyak banget, followernya banyak. Dia baru bikin restoran burger. Mr. Beast namanya. Tanya deh, yang punya anak SD itu ya. Jadi tergantung kita mau jualnya kepada siapa. Kalau mau jual kepada perempuan, Justin Bieber. Kalau mau jual pada orang-orang zaman dulu, seperti Pak Tito, Michael Jordan, misalnya gitu ya. Kalau buat anak-anak yang suka game online, YouTube-an, dan lain sebagainya, Mr. Beast. Nah, misalnya gitu. Nah, ini yang disebut segmentasi, Bapak Ibu, teman-teman semua. Nah, lanjut. Kalau rasa, ini contohnya. Lemper, biasa. Tapi kalau pedas, jadi istimewa. Jualnya di pinggir jalan, kalau lagi macet, gitu ya. Lanjut lagi. Segmentasi bisnis unik. Nih, Pak, Bu. Percaya nggak ada salon untuk kambing? Apaan tuh salon untuk kambing kira-kira, Pak, Bu? Biasanya kalau musim Lebaran Haji, banyak kambing-kambing dari daerah datang ke kota besar dalam kondisi kotor. Kalau kotor kan nggak laku dijual. Nah, ada jasa bersihin kambing. Kambingnya jadi cakep banget gitu ya. Sehingga ada orang yang mau bayar nih, peternak kambing, bayar salon kambing supaya kambingnya kelihatan cantik, harga jual kambing jadi naik. Yang satu lagi, nih mohon maaf ya, kurir ASI. Tuh, bisnis kurir ASI. Bayangin coba. Kurir ASI. Dia nganter apa? Bukan nganter minum kopi atau apa. Ibu-ibu yang bekerja tapi sudah sadar pentingnya ASI gitu ya, buat bayinya masih tetap bisa mengirim ASI yang diperas di kantor gitu ya, pumping kayak istilahnya ya. Pumping dulu gitu di kantor supaya nggak basi, segera langsung kirim ke rumahnya. Kurir ASI, beneran ini ada nih Pak, Bu. Atau bikin produk yang kita lebih-lebihkan. Khusus produk kaos, tapi ukurannya bukan hanya sekedar S, M, L, tapi sampai 5XL. Tuh, Pak, Bu, aduh 5XL tuh. Lagi, ada yang dilebih-lebihkan besar, ada yang dilebih-lebihkan kecil. Nah, ini apa namanya nih? Orang Bogor tahu nih. Bogor, mana suaranya? Tahu ini apa? Roti unyil, karena kecil ya, unyil. Laku antri orang pada ke sana. Rasanya ya sebenarnya sama dengan roti yang gede-gede gitu ya. Cuma karena unik, muatnya banyak, rasanya banyak. Cakep, antri yang beli. Nah, terakhir Bapak Ibu, ini gambaran besar ketika Anda mau mulai berusaha. Pak, Bu, kalau kita mau buka usaha yang butuh kerjasama kayak Pak Tito, ya kayak tadi Pak Tito ya, Pak Tito itu butuh partnernya ada. Lalu ada juga guru-guru yang ngajarin handcraft katanya. Butuh uang, tapi uang nggak harus duluan, atau uang nggak harus
pinjam gitu ya. Karena sekarang sosial media sangat membantu. Ngajarin juga jarak jauh juga paling butuh biaya. Terus siapa tuh yang ngomong tuh? Pak Tito ya? Saya betul. Ya, Pak Tito ya. Betul. Yang mana yang betul? Yang modal ya? Iya, betul. Modal. Gimana Pak ceritanya Pak? Saya nggak pakai modal. Yang pertama kepercayaan ya, trust. Nah, Melihat hasil dan ada beberapa rekomendasi orang, akhirnya orang mau gabung sama saya dengan visi yang sama, kemudian udah jalan gitu aja tanpa modal. yes. Dan apalagi kalau kepentingannya sama, idealismenya sama gitu ya, orang bisa Betul. sangat sukarela, sukacita meminjamkan asetnya misalnya. Udah Betul. pakai kios saya aja tuh lagi kosong misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Makasih Pak Tito. Pak Luki ini kayaknya punya usaha juga nih Pak Luki nih. Pak Luki usaha apa Pak Luki? Saya jualan ayam. Hah? Ayam hidup atau ayam mati? Ayam masak sama ayam ayam mentah gitu ya. Pertanyaannya, kok bisa bisnis itu Pak? Terakhir Pak, sebelum kita bubar Pak. Kenapa bisnis itu? Satu, saya nggak gabung di sekolahan. Sekarang saya udah gabung mengajar di bimbel temen. Kemudian untuk meluangkan waktu saya yang lainnya, kalau ngajar bimbel kan siang. Ya. Saya paginya dagang ayam. Tapi ayamnya nggak semua ayam yang broiler biasa, tapi ayamnya ayam organik, probiotik. Cakep, mantap. Ibu Bapak, sebenarnya acara kita ini mau diadakan di awal bulan Maret ya. Cuma karena istri saya operasi pengangkatan kista di rumah sakit gitu ya, di awal Maret, jadi akhirnya acara-acara komunitas guruku jadi mundur di akhir Maret gitu ya. Salah satu rekomendasi dari dokternya memang hati-hati dengan ayam yang suntik, karena itu sangat kimia dan dampaknya kurang baik buat kesehatan kita nih. Apalagi kita seumur kita udah berapa ayam yang kita udah makan tuh, numpuk tuh kimianya tuh. Hati-hati dengan kesehatan. Nah, ini ayamnya berarti ayam probiotiknya apa maksudnya nih? Ini menarik nih. Dapat dari mana? Karena kita ngomongin soal supply ya. Supply, demand. Emang kenal sama yang punya gitu? Alhamdulillah kenal. Jadi memang saya basicnya dari peternakan, Pak. IPB? Kemudian saya dari IPB peternakan. Mantap. Kemudian apa yang bisa menjual tapi bisa menyehatkan gitu. Nggak cuma kalau ayam broiler doang kan biasanya banyak gitu ya. Cuma kita yang jual ayam broiler tapi dia tidak disuntik growth hormone atau suntik cepat gitu ya. Kemudian tidak ada pemberian vitamin, pakannya pun kita olah sendiri dan proses minumannya kita kasih dengan campuran bakteri probiotik sehingga kita namanya organik probiotik seperti itu Pak. Ada Instagram nggak? Instagramnya masih pakai punya sendiri. Oh ya, tulis dong. Tulis dong di chat. Siap. Karena banyak anak-anak yang orang tuanya tidak rekomen ayam broiler yang suntik-suntik itu karena memang rasa takut itu ya. Apalagi kalau banyak yang alergi. Silakan di chat ya, Pak Luki ya. Terima kasih. Siap, makasih Pak. Iya Bapak Ibu, ketika kita mau mulai usaha, niat aja dulu. Lalu lihat peluang. Saya kenal siapa gitu ya. Buat teman-teman yang ngisi Google Form-nya, apa yang Anda punya, keterampilan nggak punya, lokasi strategis nggak punya, dan lain sebagainya nggak punya gitu ya. Apa yang saya punya ya? Ya cari kenalan. Bapak Ibu, bisnis itu banyak yang butuh partner, butuh rekanan, butuh supplier. Tentu butuh modal, tapi kalau ada kepercayaan, modal itu bisa dipinjemin, nggak perlu pakai modal ya. Butuh peralatan minjem orang tua, bisa. Knowledge, zaman YouTube, kita bisa belajar dari mana aja. Lalu, ini untuk ke dalam perusahaan. Ini untuk keluar ya, arahnya keluar, produk, jasa kita apa. Cari ide-idenya. Itu tadi ya, dibuat unik, dibuat bermanfaat,
segmentasi, dan lain sebagainya. Lalu jualannya di mana? Pakai sosial media kah? Ya, nitip warung kah? Dan lain sebagainya. Harga juga bisa disesuaikan. Survei dulu harga pesaing berapa, manfaat yang Anda bisa berikan berapa, dan lain sebagainya. Dan promosi. Mudah-mudahan sesi berikutnya kita akan bahas tentang digital marketing gitu ya. Dan saya kebetulan kenal dengan teman yang memang sering jadi konsultan digital marketing. Insya Allah dalam waktu mungkin setelah Lebaran kita bicara lagi level berikutnya dari entrepreneurship, yaitu tentang promosi. Nah, penutup, Pak Bu. Jadi ketika Bapak Ibu mau mulai usaha, ada dua lingkaran, supply and demand. Mulainya bisa dari apa yang kita punya, atau bisa dari apa yang orang lain butuhkan. Pak, Bu, mohon maaf ya. Kalau Bapak Ibu rumahnya nggak strategis, tapi ada lahan nih. Pak, Bu. Oh iya, nanti bisa tanya Pak Tito tuh ya, Pak Tito, kapan acaranya tuh Bu Luciana yang orang Tangerang kayaknya tertarik tuh ya. Buat Instagram Pak Luki yang ayam probiotik adalah Luki Bajuri. Itu pakai spasi Pak Luki, serius? Atau underscore? Kalau Bapak Ibu punya lahan di rumah, bisa dijadiin, coba deh, nanam sesuatu yang dibutuhkan setiap hari. Contoh, cabai. Pak Bu, bener deh. 3 kali 3 meter ukuran rumah, ukuran halaman segala macam gitu ya. Cari tahu dari YouTube gimana cara beternak lagi, bercocok tanam cabai. 3 kali 3 meter aja itu setiap 2 minggu Bapak Ibu ya, kalau usianya udah cukup, setiap 2 minggu 3 minggu Bapak Ibu bisa punya penghasilan tambahan tuh. Kalau cabai, apalagi harga cabai lagi naik gitu kan. Jadi Bapak Ibu mulai dari apa yang kita punya, rumah, ada tempat lowong, waktu luang, sinyal kuat, apa ya, jualan online. Bapak Ibu, teman saya punya Instagram, followernya banyak, jualannya produk orang semua. Tapi dia bikin dagangan teman gue. Followernya banyak gitu ya, dan lain sebagainya. Banyak yang pesen, padahal dia bukan yang punya barang. Jadi reseller itu istilahnya. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan dari sesi ini yang diingat satu, bangga menjadi wirausaha. Mindset bahwa kita mampu, terus belajar pasti, yang kemudian pelajari terus-menerus. Mulai dari apa yang Anda punya, gunakan sosial media untuk membuat orang lain mengetahui. Ingat, know, like, trust, buy. Bekerja sama dengan orang yang memiliki kekuatan atau modal yang berbeda, atau paling tidak idealismenya sama. Mulai saling percaya dan saling belajar. Sepertinya itu akhir dari sesi kita. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak, bisa ditanyakan di WhatsApp grup atau di WhatsApp saya langsung. Oke, Pak Tito, Bu Luciana ada di grup kita ya. Jadi silahkan dilihat tuh, ada nomor handphonenya. Ada pertanyaan kah sebelum kita akhiri sesi kita ini, Bapak Ibu? Ingat, ini baru dasar-dasar. Kelihatannya sepele, tapi mindset menyita waktu cukup banyak untuk membentuk bahwa kita punya kesempatan mulai berusaha. Baru kemudian bicara soal entrepreneurship dan mencari ide-ide, gitu ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, nanti nanya boleh di grup atau di WhatsApp saya langsung. Terima kasih sudah hadir dan berpartisipasi di webinar ini. Rekamannya insya Allah nanti malam sudah bisa di-upload, disimak di YouTube channel Komunitas Guruku. Tujuan kami adalah benar-benar bisa memberdayakan para guru. Slide presentasinya saya akan kirim di WhatsApp. Bapak Ibu boleh ajarkan ini ke teman-teman yang tidak hadir.
ke sekolah-sekolah lain, jadi usaha ngajar keliling, boleh kayak saya gitu ya. Dan nggak usah bayar saya, nikmati saja prosesnya. Dan itu bagian dari komunitas guruku memberdayakan guru-guru Indonesia. Itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat sore, selamat istirahat, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tino. Terima kasih Pak Tino. Makasih ya. Makasih. Makasih Pak. Mantap, mantap. Terima kasih semuanya.